Kita bakal lihat, oh my godness guys. Kita bakal lihat set. Oh my god, tidak. Ada palu dan set. Set. Wow. Di sini ada adegan mini busana. Oh, wow. Guys, di sini aku punya 2 laptop gaming, 2 iPhone 11 Pro Max, dan masih banyak HP lainnya buat kalian semua. Bisa kalian mau caranya gampang banget guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe di pojok kanan bawah sana, terus kalian follow Instagram Frost Diamond, dan kalian komen sebanyak-banyaknya Instagram kalian di video terakhir aku. Pengumuman pemenangnya bakal aku umumin di YouTube story aku setiap 2 hari. Hey guys, best fries Diamond. So ya guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal reaksi beberapa film kartun yang di-cut atau dihilangkan di TV Indonesia ya guys ya. Karena kita semua tahu kalau di TV Indonesia itu sangat sensitif banget dengan hal-hal seperti ini guys ya. Kita bisa lihat di video yang pertama, adegan berbahaya, dilarang bermain benda api ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat lihat adegan Tom and Jerry ini guys ya. Coba kalian komen siapa dari kalian yang tahu Tom and Jerry. Karena dulu pas Frost Diamond masih kecil suka nonton Tom and Jerry guys ya. Dibakar apa yang terjadi, tapi pantatnya dibakar ya guys ya, di prank ya guys ya. Oh my godness ya guys ya. Tapi menurut Frost Diamond sih kalau yang tadi itu sangat berbahaya banget ya guys ya. Tapi menurut Frost Diamond sih kalau film-film kartun kayak gini cuma lucu-lucuan aja ya guys ya. Gak mungkin kita memiliki dinamit gitu ya guys ya. Kan aneh gitu ya guys ya. Tapi menurut Frost Diamond sih yang kayak gini, yang penting gak ada efek-efek sadisnya gitu ya guys ya. Mungkin dia gosong gitu jadi masih bisa masuk lah seharusnya ya guys ya. Tapi terserah TV Indonesia lah ya guys ya. Kita bakal lihat lagi. Yang selanjutnya di sini ada adegan berbahaya, dilarang bermain senjata tajam. Oh my godness guys. Wah, kalau ini sih menurut Frost Diamond sih udah pasti nggak boleh ya guys ya. Kita bakal lihat set. Oh my god, tidak set. Oh my god ya guys ya. Menurut Frost Diamond sih yang tadi bener-bener di-cut. Karena di video yang Frost Diamond reaksi aja udah nggak kelihatan dipotongnya itu ya guys ya. Nah, tapi menurut Frost Diamond sih balik sama diri kita sendiri aja ya guys ya. Nggak mungkin kita ngelakuin hal tersebut gitu. Kita udah tahu itu berbahaya banget dan udah pasti nggak boleh ditiru ya guys ya. Jadi nggak masalah sih kalau menurut Frost Diamond ya guys ya. Kita bakal coba buat lihat lagi guys. Oke, dicongkel sama dia ada paku-paku, oke, dan diangkat sama dia ya guys ya. Oh my godness guys, ada palu dan set. Wow. Sakit banget itu ya guys ya. Tapi kalau menurut Frost Diamond sih kita ambil dari hiburannya aja ya guys ya. Yang penting nggak ada efek-efek kayak berdarahnya atau dia tercincang sampai keluar organnya. Nah, yang seperti itu baru berbahaya ya guys ya. Jadi kita di sini makin tahu ya guys ya kalau benda-benda itu sangat tajam dan tidak boleh kita tiru gitu ya guys ya. Jadi sebenarnya kita ambilnya dari segi positif aja. Nah, tapi masalahnya Frost Diamond kagak ngerti kenapa di Indonesia di-cut gitu ya guys ya. Yang dilihat itu negatifnya aja gitu ya guys ya. Padahal kita dari segi positif kita bisa lihat kalau senjata tajam kita gunakan itu bisa menyakiti seseorang. Jadi tidak boleh dilakukan. Nah, kayak gitu mungkin tepat banget ya guys ya, daripada kita sangat melarang sekali. Jadi orang penasaran tuh kalau dipotong itu kayak gimana. Nah, orang nggak tahu hasilnya itu kayak gimana. Jadi orang bisa-bisa coba gitu ya guys ya. Nah, lebih baik sih menurut Frost Diamond kayak gini. Nah, kita bakal lihat adegan berbahaya, dilarang bermain senjata tajam. Oh, masih ya guys ya. Kita bakal lihat set. Wah, kebelah jadi 2 ya guys ya. Kita bakal lihat. Nah, kebelah jadi 2 udah pasti sakit banget gitu. Dan orang kalau udah tahu gak bakal coba buat main-main senjata tajam gitu guys ya. Pasti menjadi kayak wah, ini senjata tajam. Jadi gua harus bener-bener hati-hati bawa senjatanya gitu. Kita bakal lihat di sini si Jerry ya ngapain guys. Ini wah. Tuh, kalian bisa lihat kan? Dia kena tusuk terus si Tomnya ini kesakitan. Jadi bener-bener sakit banget kalau kena jarum. Nah, di sini kita bisa menilai kalau senjata tajam ini sangat merugikan seseorang. Jadi kita gak bakal coba hal-hal seperti ini guys ya. Dibandingkan kalau kita langsung cut aja gitu. Jadi orang bakal penasaran buat ngikutin gitu ya guys ya. Jadi kalau bisa kalian lihat nih guys. Nih contohnya ditusuk kan sakit. Kasihan kita ngerugiin orang lain, ngerugiin orang banyak. Jadi tidak boleh ditiru gitu ya guys ya. Kita ambil di sananya guys. Oke, kita bisa lihat di sini ada paku-paku diinjek-injek sama dia. Tuh, sakit banget kan. Jadi kalau di sana itu ajarannya itu kita nggak boleh buang paku sembarangan. Tuh kita lihat efek-efeknya kayak gitu ya guys ya. Kalau terkena benda-benda tajam, jadi jangan ditiru. Jangan pernah kalian membuang paku sembarangan. Kenapa? Karena itu bisa aja kalian sendiri yang kena pakunya dan sesakit itu gitu ya guys. Jadi jangan ditiru gitu guys. Sebenarnya nggak apa-apa sih diliatin aja. Tapi sayang sekali di TV di Indonesia itu nggak dilihat ya guys ya. Nah, ini Frost Diamond ngambilnya dari luar negeri. Nah, di sini juga ada adegan tanpa busana. Wah, nih kalau masuk Indonesia udah langsung cut ya guys ya. Tapi bedanya ini langsung dari website resmi di Jepang. Nah, terus ditranslate dan diupload di website Indonesia, bukan di TV. Kalau ini masuk di TV udah pasti tidak masuk ya guys ya. Bahkan di YouTube pun ini bisa berbahaya sekali ya guys ya. Mungkin kita bakal sensor guys. Kita bakal lihat ya guys ya. Apanya tanpa busana? Wah, parah. Oh iya, tanpa busana guys. Ini di Indonesia pasti tidak boleh masuk. Padahal cuman animasi dan tidak terlihat apa-apa. Sangat disayangkan sekali ya guys ya. Padahal di sini kita bisa edukasi gitu ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat lihat. Oh, dan di sini juga ya
ya guys ya, dulu Pros Diamond pernah ngeliat acara Naruto di mana ya guys ya, di TV mana ya. Nah ini adegan ini kagak ada ya guys ya, apa di sensor, lupa Pros Diamond. Pokoknya ada movie ini tayang di Indonesia tapi kagak ada scene-nya ini gitu. Nah dia kagak pakai busana guys di tempat mandi gitu ya guys ya. Nah sedangkan di Jepang aja ini series TV Naruto itu boleh ditayangin seperti ini gitu ya guys ya. Cuman di Indonesia aja yang nggak boleh. Kalian bisa lihat kayak gini tuh, cuman kayak gini dong. Apalagi sampai ngeliatin adegan yang lepas baju, sangat disayangkan sekali guys. Padahal itu sebenarnya sebelum dia ngelepas baju dia ada kata-katanya yang sangat memotivasi banget sampai dia ngelepasin bajunya dia gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu di cutting oleh TV-TV Indonesia. Jadi kita bisa kembali lagi, kita cari hal positifnya. Jangan dari segi wah ini kagak bener nih, kelihatan nih itunya, wah langsung cut. Wah sayang sekali ya guys ya. Padahal ada kata-kata yang bisa kita ambil dan bagian-bagian dari video yang sangat berarti banget untuk kita belajar kembali gitu ya guys ya. Kayak gimana sebenarnya kehidupan gitu ya guys ya. Kita bakal lihat lagi guys. Nah kalian bisa lihat di sini adegan memukul. Sebenarnya bukan memukul sih, kalau Frost Diamond bisa lihat ini ada Jiraiya. Jadi Jiraiya ini adalah tukang cabulnya di series Naruto. Jadi dia lagi gangguin si ceweknya guys ya. Lagi ngumpul bareng nih, ceweknya digangguin sama si cabul. Set. Terus itu mungkin di Indonesia sangat dilarang banget ya guys ya, apalagi cabul, pencabulan gitu ya guys ya. Tapi kita bisa lihat segi positifnya gitu ya guys ya. Cewek itu nggak suka sebenarnya digituin ya. Apalagi cewek tidak dikenal gitu guys ya. Jadi langsung dipukul. Bayangkan kasihan sekali si Jiraiya ini guys ya. Nah langsung di smackdown ya guys ya. Nah di sini juga kelihatan ini, oh iya pemukulan ya guys ya, pembulian ya guys ya. Jadi di Indonesia sangat dilarang sekali jika ada adegan-adegan pembulian. Kalian bisa lihat ini diinjek-injek ya guys ya. Apalagi yang diinjeknya itu bagian vital, yaitu adalah pantatnya si Jiraiya. Wah, udah pasti tidak masuk guys. Jadi kita bakal lihat lagi tuh. Kasian banget ya guys ya. Guys, itunya lagi guys ya, pantatnya lagi guys ya. Nah, jadi selanjutnya di sebelah sini ada adegan mengintip. Nah, jadi di Indonesia apalagi mengintip hal-hal yang berbau negatif gitu ya guys ya. Udah pasti kagak bisa masuk di TV Indonesia, udah masuk KPI itu ya guys ya. Kita bakal lihat di sini ngintip dia ya guys ya, kagak dikasih. Tuh, kalian bisa lihat ya guys ya. Yang penting sih menurut Frost Diamond kalau hal-hal yang sensitif seperti itu yang penting tidak kelihatan itunya gitu ya guys ya. Jadi masih bisa masuk, oke lah. Misalnya kelihatan belahannya itu mungkin masih bisa gitu guys ya. Nah, misalnya kalau kalian nonton di scene ini itu sebenarnya ada pesan dan kesan yang dikasih sama si Naruto sama si Jiraiya ya guys ya. Ini harusnya kalian tonton nih guys ya. Dan kita bakal lanjutkan lagi guys ya. Karena dulu Frost Diamond dari kecil sampai sekarang itu masih nonton Naruto ya guys ya. Karena keren banget dan ada juga pesan-pesan dan kesan yang aku ambil dari film-film ya guys ya. Baca. Kita bakal lihat ya guys ya. Yang selanjutnya di sini ada adegan menggunakan benda tajam. Oke, ini udah pasti di Indonesia nggak masuk tuh. Nah, itu udah pasti gak bakal bisa masuk di TV Indonesia ya guys ya. Dia menusuk dirinya sendiri guys. Dan ada adegan sekarang kekerasan dari si SpongeBob ya guys ya. Tapi ini kayaknya sih masuk ya guys ya. Pernah Frost Diamond lihat episode ini di TV Indonesia. Tuh, pas Squidward itu pas dijedotin di pintu, dia menjadi ganteng ya guys ya. Bayangkan guys. Oke, sebelum Frost Diamond lanjutkan lagi, pastikan kalian semua udah bener-bener subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Di next video Frost Diamond bakal reaksi yang lebih keren daripada yang ini lagi guys ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ditampar sama SpongeBob, ditampar lagi guys ya. Waduh, langsung jadi ganteng. Langsung jadi terkenal si Squidward ya guys ya. Yang selanjutnya di sini ada adegan jatuh. Jadi di sini ada adegan SpongeBob itu jatuh dari lantai gitu guys. Kita bakal lihat. Nah, set. Nah, wow, ini kagak kelihatan di TV guys. Bagian yang pas ketusuk itu langsung di-cut ke sini ya guys ya. Yang dilihatin tuh SpongeBob pas kayak gininya, seret. Nah, pas ketusuknya itu kagak kelihatan di TV ya guys ya. Coba kalian komen siapa yang perhatiin videonya di TV Indonesia ya guys ya. Nah, pas ketancep kayak gini itu nggak kelihatan ya guys ya. Nah, set. Aduh, bayangkan ya guys ya. Mungkin pas zamannya dulu Frost Diamond pas masih kecil, mungkin itu tuh masih diliatin. Tapi sekarang sekitar 5 tahun atau 8 tahun ke belakang itu udah disensor semua atau langsung di-cut ya guys ya. Dan nggak bisa masuk ke TV. Kita bisa lihat di sini. Nah, biasanya langsung kayak gini nih guys. Langsung scene-nya dia kena serpihan dari kayunya. Kalian bisa lihat. Sakit banget ini pasti si SpongeBob ya guys ya. Jadi di sini hal positifnya yang bisa kita terima adalah kita jangan sampai terjatuh dan terpleset seperti itu ya guys ya. Jadi kalau ada jalan licin, jadi kita harus jalannya hati-hati. Jadi di sini SpongeBob itu terpleset dan dia jatuh terus kena kayu. Nah, kalau bisa itu kalau kita jalan kita berhati-hati gitu guys. Jadi kita gak bakal jatuh dan kayak SpongeBob. Jadi kita ambil hal positifnya guys. Baca. Nah, selanjutnya di sini ada adegan si Squidward, adegan kesakitan. Jadi Squidward di sini lagi nyabut alisnya dan dia kesakitannya guys ya. Kita bakal lihat. Oh my godness guys, apanya kesakitan? Frost Diamond masih nggak tahu ya guys. Oh my godness guys. Oke, di sini pembelajaran bisa kita terima yaitu adalah jangan pernah kalian mencabut bulu mata kalian sendirian gitu ya guys ya. Soalnya di Indonesia juga kagak ada yang nyabut-nyabut bulu mata itu sendirian. Emang ada ya guys ya. Kalau dicukur kayak gini kayak Frost Diamond nih. Di sini tuh kayak dicukur di tukang cukur tuh kayak gini ada gitu. Tapi kok ini
cabut, woi, Squidward. Kita lihat guys, dan di sini Squidward. Oke, kenapa dia itu lupa Frost Diamond ya guys ya? Ini adegan yang mana? Oh kena jepit dia guys, kena jepit dari meja gitu ya guys ya. Kita bisa lihat di sini. Sakit sekali ya guys. Oh iya, Frost Diamond nggak pernah lihat adegan ini di TV ya guys ya. Mungkin disensor atau di-cut langsung sama TV ya guys ya. Ini kita ambil itu dari TV luar negeri yang udah ditranslate ke website orang-orang yang diupload di Indonesia gitu ya guys ya. Dan kalian bisa lihat, ini mungkin udah pasti nggak bakal masuk ya guys ya, karena sadis banget gitu guys ya. Tapi menurut Frost Diamond sih oke-oke aja lah ya guys ya. Kita ambil lagi dari segi positifnya. Jadi di sini kita bisa belajar, jika kita membawa barang-barang berat, kita harus perhatikan juga langkah kita ya guys ya. Jangan sampai barang berat terus kalian taruh kena kaki kalian. Jangan kayak Squidward nanti. Kasian ya guys ya. Guys, sekali lagi di sini ada adegan memukul ya guys ya. Oke, di sini ada adegan Sandy buat ngebala dan ternyata Frost Diamond kena belah ya guys ya. Nah, di sini kita juga bisa belajar kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang mungkin membahayakan orang lain, jadi jaga jarak gitu ya guys ya. Jangan kayak SpongeBob, udah tahu Sandy mau matain kayu tapi SpongeBob ada di depannya. Nah, itu salah banget ya guys ya. Jadi di sini kita bisa ambil segi positifnya lagi. Jadi kalau kita adegan berbahaya, kalau bisa ini si SpongeBob yang belum cukup belajar banyak, yang tidak tahu apa-apa, yang sangat polos banget, itu seharusnya SpongeBob jauh gitu ya guys ya. Tapi karena SpongeBob masih bocah, masih anak-anak, ya udah kita maklumin aja ya guys ya. Oke guys, sebelum proses melanjutkan lagi, proses mengingat lagi sekali buat kalian semua buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi apakah tunggu subscribe dan like, sekalian juga join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe, semua itu gratis guys. Nah, selanjutnya di sini ada adegan kesakitan lagi guys ya. Ini si Squidward ngapain nih guys? Kita lihat. Oke, sebentar lagi. Boom. Ini kayaknya masuk deh. Ini masuk TV Indonesia deh, masih masuk yang itu ya guys ya. Karena Frost Diamond juga pernah melihat adegan yang tadi. Oke lah, kita skip yang itu ya guys ya. Yang selanjutnya di sini katanya adegan bully guys ya. Jadi ya ini dibully habis-habisan kayaknya guys ya. Kita bakal lihat di sini dan lidahnya mau ditusuk gitu ya guys ya. Dasar sampah katanya guys ya, dihajar langsung ya guys ya. Oh iya lo guys, dihajar lo guys. Itu katanya nggak masuk di TV Indonesia. Jadi ini tim aku udah coba buat cari-cari yang mana kira-kira bisa masuk di TV Indonesia, mana yang enggak. Jadi itu salah satu yang tidak bisa masuk ya guys ya, karena ada adegan bullying di sana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dari adegan ini, si anak buahnya ini itu bikin kesalahan dan si bosnya ini yang ngehajar ini dia sangat emosi, terus dia ngehajar anak buahnya ya guys ya. Jadi dia marahin anak buahnya gitulah istilahnya guys ya. Jadi di sini kita juga bisa belajar kalau kita punya kesalahan ya seharusnya kita mengakui kesalahan kita. Nah, di sini juga kalau kita sebagai bos, kalau karyawan kita ada salah, itu kita kasih tahu dulu. Kalau memang nggak bisa dikasih tahu, baru kita ngelakuin tindakan yang mungkin lebih bisa ngasih tahu dia gitu. Aman banget ya jawabannya guys ya. Baca. Kita bakal langsung saja buat next. Di sebelah sini ada adegan memukul ya guys ya. Kita bakal lihat. Oh, dipukul ya guys ya, anak kecil guys. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lihat kenapa si Luffy ini si anak kecil yang masih kecil ya. Tapi sebenarnya Luffy udah gede banget. Nah, di sini flashbacknya itu ke masa lalunya si Luffy. Jadi Luffy ini membuat kesalahannya guys. Jadi Luffy ini sangat-sangat nakal banget dan dia dimarah sama si kakeknya. Lalu dipukul ya guys ya. Kalian bisa lihat dia bener-bener dimarah sama si kakeknya karena si Luffy cita-cita ini pengen jadi berandalan gitu guys ya istilahnya. Kalau di filmnya sih Luffy ini pengen jadi bajak laut. Jadi kalau bajak laut itu kalau bisa dibilang itu sangat jahat sekali dari pandangan orang-orang. Tapi sebenarnya si Luffy ini baik banget ya guys ya. Dan karena si Luffy pengen jadi bajak laut dan kakek ini adalah seorang polisi atau marine, jadi nggak terima gitu ya guys ya. Ini si Luffy ini udah kecil-kecil udah pemikirannya udah kayak udah menjadi bajak laut, udah mau jadi orang jahat gitu ya guys ya. Sebenarnya sih bajak laut kalau di film ini nggak semuanya jahat gitu ya guys ya. Tapi si kakek ini karena dia polisi dia nggak ngizinin. Tapi si Luffy ngotot, jadinya ditendang gitu ya guys ya. Jadi salah juga si Luffy-nya membandel ya guys ya. Tapi nggak sampai nendang juga. Bayangkan ya guys ya. Selanjutnya guys ya, di sini ada adegan mini busana. Oh, wah. Ini kalau masuk nih di YouTube-nya Frost Diamond juga kagak bisa masuk ini guys ya. Langsung hilang video ini guys ya. Hilang videonya guys ya. Sensor dulu bro, sensor ya guys ya. Yang itu kita sensor guys ya. Nah, di sini si Zoro tidur ya guys ya. Dia memang nggak tertarik sama cewek gitu ya guys ya. Gak tahu Frost Diamond ya guys ya kenapa ya guys ya. Oke, ini guys ya adegannya di zoom bayangkan ya guys ya. Nah, ini si Cabul nih guys ya. Si Cabul di film Luffy ya guys ya. Ngelihat tanpa busana dia langsung mimisan gitu guys ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada adegan si Luffy lagi dicium sama cewek untuk ceweknya itu nyelamatin kehidupannya si Luffy. Kalian bisa lihat di sini si Luffy ini lagi sekarat banget. Jadi dia hampir mati karena dia memakan sebuah ikan yang sangat beracun banget. Nah, terus dia diselamatin sama si ceweknya ya guys ya. Tuh semua terkejut karena dicium si Luffy. Padahal sebenarnya si cewek ini jurusnya atau skillnya dia, kekuatannya dia adalah bisa menyembuhkan seseorang menggunakan ciumannya ya guys. Salah satunya menggunakan ciumannya. Jadi ciumannya itu bisa menyedot virus atau penyakit yang ada di dalam tubuh ke dalam si tubuh si cewek ini. Nah, semakin banyak dia nyedot virus, kekuatan dia semakin tinggi ya guys ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya di sini kita bisa lihat dari segi positifnya aja. Dia menyelamatkan si Luffy dari kematiannya guys ya. Sama seperti kalau ada cewek tenggelam dan dia susah nafas, jadi kita kasih nafas buatan gitu ya guys. Jadi kita menyelamatkan nyawa
nyawa seseorang gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih ya guys ya, hal-hal seperti ini. Malah kita diedukasi untuk menyelamatkan seseorang walaupun harus berciuman gitu ya guys ya. Seperti yang tadi Frostman bilang, kayak misalnya ada cewek tenggelam terus kita kasih nafas buatan gitu kan, atau perutnya kita dorong-dorong biar airnya keluar dari mulutnya gitu guys, dari apa namanya, biar bisa nafas lagi gitulah intinya guys ya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja yang Frostman bisa kasih tahu ke kalian. Mungkin di next video bakal lebih keren lagi, misal kalian semua setuju ya guys ya, dan bisa kalian nggak ketawa guys, kalian bisa paksain ketawa. Bye bye.